wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keimanan sehingga kita bisa menunaikan sholat asar dan menghadiri pengajian ba'da asar di hari Kamis. Semoga kehadiran kita di masjid ini mendapatkan rahmat, maghfirah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, "Idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Yang artinya adalah bila ada 3 orang yang melakukan safar atau bepergian, maka hendaknya mereka mengangkat 1 orang untuk menjadi pemimpinnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk urusan yang bisa jadi kita anggap tidak terlalu penting, dengan jumlah yang minimal, karena kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu 2 sudah disebut jamak. Tapi kalau bahasa Arab 2 itu belum jamak. Disebut jamak kalau 3, maka disebutkan 3. Ya, jadi kalau urusan yang kita anggap tidak terlalu penting, yaitu safar, dengan jumlah jamak yang minimal yaitu 3, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaklah ditunjuk 1 orang sebagai pemimpin di antara mereka. Nah, kalau untuk urusan yang sederhana dengan jumlah yang minimal saja kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menunjuk seorang menjadi pemimpin. Nah, apalagi kalau urusannya menyangkut hal-hal yang penting sampai pada tingkat melindungi agama dan melindungi nyawa seseorang dengan jumlah yang sangat besar, bisa jadi ratusan juta, maka tentunya wajib ada yang menjadi pemimpin. Di hadis yang lain Rasulullah SAW juga menjelaskan, idza nazalta bi baladin, kalau kita itu berada di sebuah negeri, walaisa fihi sultanun, dan di negeri itu enggak ada penguasanya, maka farhal anhu, tinggalkan negeri itu. Karena tentunya wilayah tanpa ada penguasa itu wilayah yang liar, ya, tidak ada aturan yang mengikat di antara mereka, sehingga penyelesaiannya juga liar, ya, tidak ada sesuatu yang jadi pegangan. Maka kalau di sebuah negeri nggak ada pemimpinnya, nggak ada penguasanya, tinggalkan negeri itu, ya, kata Rasulullah SAW. Sedangkan Imam Ghazali itu mengatakan al-mulku wad-dinu tau'amani, ya, raja dan agama itu adalah 2 hal, ya, seperti mata uang yang punya 2 sisi. Ya, kalau sisinya cuma 1 saya kira nggak laku, yaitu fotokopi atau
koin biasa. Fadinu aslun, agama itu adalah pondasi. Wasultanu harisun, kekuasaan itu penjaganya. Wa mala aslalahu famahdumun, sesuatu yang enggak ada pondasinya maka dia itu akan ambruk atau runtuh. Jadi enggak ada dasarnya maka dia ambruk. Nah, agama itu pondasi. Ya. Kalau nggak ada agama, ya ambruklah. Sesuatu itu hanya manis di mulut saja, ya kan? Dan tidak ada kaidah-kaidah dasar untuk kebaikan. Wa mala harisalahu fadha'iun, dan sesuatu yang nggak ada menjaganya, tidak ada yang menjaga, maka dia akan terbengkalai. Nah, sehingga dua hal ini ya, segala sesuatu harus ada pondasinya dan ada yang menjaganya. Nggak ada pondasi, nggak ada yang jaga, ya hancur semuanya. Ya. Kalau kaidah fikih menyebutkan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun, sesuatu kewajiban yang tidak bisa dikerjakan karena sesuatu, misalkan kita sebut X ya, suatu kewajiban nggak bisa dikerjakan karena X, maka X ini hukumnya wajib. Kalau contoh dalam ibadah itu hukum dondomi sarung, ya hukum dondomi sarung ki apa? Ora ono itu ning Al-Qur'an dan Sunnah, ya kan? Hadisnya nggak ada. Tetapi syarat untuk menegakkan sholat adalah menutup aurat. Dan kalau untuk menutup aurat itu kita hanya punya sarung satu, jadi kita tuh nggak punya lagi alat penutup aurat kecuali sarung, cuman satu, dan satu-satunya sarung itu bolong, nah gitu kan, maka hukum menjahit sarung itu jadi wajib, ya, walaupun nggak ada perintahnya, karena dia nggak bisa menunaikan kewajiban. Sedangkan untuk bernegara, ya tidak mungkin sebuah wilayah itu kalau nggak ada pemerintahan dia bisa menjaga maqasidus syariah atau lima penjagaan, ya al-khamsu ad-daruriyah. Misalkan hifdzuddin, menjaga agama, nggak ada. Ya, semua agama boleh saling membunuh. Nah itu karena nggak ada pemerintah. Hifdzun nafs, menjaga jiwa, itu nggak ada. Ya karena semua orang boleh saling membunuh. Ya. Hifdzul akal, menjaga akal, itu nggak ada. Karena yang namanya benar itu sesuai dengan orang yang berkuasa. Ya. Hifdzul mal, menjaga harta, nggak ada. Karena tidak ada aturannya, siapa saja boleh menjarah harta orang lain. Dan juga hifdzun nasl, menjaga keturunan, nggak ada, siapa saja boleh menodai orang lain. Maka harus ada pemerintahan supaya dasar-dasar agama itu bisa dijaga, ya bisa untuk menjaga agama, ya bisa untuk menjaga jiwa, menjaga akal, harta, dan keturunan. Ya. Makanya ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama, itu turunnya di Madinah ketika kaum muslimin jumlahnya mayoritas dan berkuasa. Maka turunlah ayat la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Ayat itu turun juga gara-gara orang Ansor. Orang Ansor selama ini dekat dengan orang Yahudi dan menganggap Yahudi itu ya orang soleh, sehingga kalau pengen anaknya soleh ikutlah Yahudi, maka anaknya ikut agama Yahudi. Nah ketika Islam datang, bapaknya masuk Islam dan dia pengen memaksa anaknya masuk Islam, anaknya nggak mau,
Dia lapor ke Rasulullah SAW, gimana kalau saya paksa? Maka ayatnya turun, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Cuman qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Jadi dengan datangnya Islam itu harapannya apa? Akalnya sehat. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, yang baik dan yang buruk itu jelas. Ya, cetha barang apik karo barang yang nggak baik. Ya, jadi adanya kekuasaan Islam saat itu di Madinah, yang baik jelas, yang nggak baik juga jelas. Ya, liyahlaka man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Kalau orang itu mau masuk neraka, masuklah neraka dengan keyakinanmu. Nah, jadi kamu pilih apa? Neraka. Nah, itu ya sudah, silahkan. Dan yang pengen memilih surga, silahkan dia pilih surga dengan seluruh keyakinannya. Jadi ada orang tuh ngerti yang baik dan yang buruk, tapi milih yang buruk itu ada. Ya, jangan sampai nggak jelas ini yang baik nggak jelas, yang buruk nggak jelas. Nah, gitu. Nah, ini pentingnya adanya pemimpin, pemerintahan, kekuasaan. Kriteria pemimpin yang ideal, namanya ideal itu berarti apa? Nilainya 10, ya kan. Tapi dalam hidup itu kan banyak yang nggak ideal, ya kan. Kalau pengen nilainya 10 terus ya nggak mungkin hidup di dunia ini ya. Yang pertama adalah mas'uliyah, tanggung jawab. Jadi pemimpin itu harus memiliki responsibility, tanggung jawab. Ya. Makanya pemimpin itu juga memiliki sifat handarbeni, sense of belonging, rasa memiliki. Ya. Misalkan kantor ini bocor, ya seorang pemimpin ya respon, ini bocor berarti harus diperbaiki. Tapi kalau nggak punya rasa mas'uliyah, ben wae wong dudu kantorku, ya nanti bukan milikku ya terserah, nah gitu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kita ini adalah pemimpin. Nah, pemimpin lain dengan penguasa ya. Seorang pemimpin belum tentu jadi penguasa. Tapi kalau penguasa harusnya punya rasa kepemimpinan. Ya, kenapa? Karena jabatan itu nggak bisa di-share banyak-banyak. Kepala kantor 5 orang, wah gelut kantor ya. Jadi kedudukannya sama, wewenangnya sama, ya job deskripsinya sama, wah kantornya ambruk. Ya mesti satu. Ya, makanya jabatan itu ya beda dengan kepemimpinan. Kalau kepemimpinan wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kepemimpinan itu adalah mas'uliyah, tanggung jawab. Ya, terhadap apa yang dipimpinnya. Fal imam itu ya amir, ya pemimpin, penguasa. Alladzi 'alan nas, yang dia diberi wewenang untuk mengatur manusia, itu adalah ra'in. Dia adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dia pimpin. Makanya Sayyidina Umar ketika jadi pemimpin, Amirul Mukminin, namanya Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar khalifah. Khalifah itu arti bahasa Arab adalah pengganti. Jadi Abu Bakar itu gelarnya Khalifatur Rasul, pengganti Rasul. Nah, kemudian diganti oleh Umar. Sebenarnya gelarnya Umar itu juga khalifah, penggantinya Abu Bakar. Berarti khalifati Rasulillah. Nah, jadi dia penggantinya Rasul. Kalau istilahnya gini terus, lama-lama khalifahnya kedawan. Nanti Utsman khalifati Rasulillah. Jadi kedawan. Makanya Umar nggak mau, dia gelarnya dirubah Amirul Mukminin, ya. Ketika dia jadi Amirul Mukminin, Umar mengatakan, idza da'at syatun ala difafil firat, seandainya ada seekor kambing yang hilang di tepi sungai Efrat, berarti kan jauh dari Madinah.
Maka kana Umar anha kafilan yaumal qiyamah. Nanti Umar akan mempertanggungjawabkan seekor kambing ini di hari kiamat. Ya. Nah, artinya jangan sampai pemimpin itu ya nggak tahu, ya terserah kamu, ya saya juga nggak ngerti apa-apa. Nah ini lah terus piye tanggung jawabnya? Ya ketua RT aja harus ngerti apa-apa. Yang ditanya, kakaknya berapa Pak? Nggak tahu. Terus warganya yang sepuh siapa aja Pak? Nggak tahu. Bapak kenal sebelahnya? Nggak tahu. Ketua RT apa? Ya. Nah jadi harus ada sifat mas'uliyah, tanggung jawab. Nek wong Jawa ki ngarani ndadani. Ya saya yang bertanggung jawab. Nah itu pemimpin. Ya. Tidak kemudian malah anak buahnya yang dijadikan martirnya, enggak. Yang kedua adalah berkapasitas. Ya. Pemimpin itu harus berkapasitas. Misalkan ini bapak-bapak semua tak ajak ke Jakarta, yuk ke Jakarta gratis. Nanti tak inep ke hotel yang paling larang, Marriott misalkan ya. Naik bis, yuk. Saya yang nyetir, tapi saya itu nggak bisa nyetir bis. Itu kira-kira bapak mau ikut nggak? Wes mending ning omah ketok ya mlebu jurang gitu ya kan. Jadi pemimpin yang nggak berkapasitas sebenarnya bikin orang tuh panik. Ya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idza duyyi'atil amanatu fangtadiris sa'ah." Ya kalau amanah itu disia-siakan, ya tunggulah kehancuran. Ya. Sahabat bertanya, "Kaifa idha'atuha?" Bagaimana amanah itu disia-siakan? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiris sa'ah." Kalau urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau tadi ini dijadikan satu ya, enggak sendiri-sendiri. Tadi bertanggung jawab. Yang sekarang adalah ahli berkapasitas ya. Ahli pajak dengan enggak yaitu tentunya beda kepandaiannya ya. Atau mungkin kalau menilai APBN itu bapak-bapak itu langsung ngerti ya kan. Iki sing bermasalah mesti ning kene, langsung ketemu atau APBD itu kan. Nah itu langsung ngerti letak kesalahannya. Ya atau kalau menghitung pajak ya kan. Bagaimana menghitung pajak, piye ben pajak iki sithik apa oke. Ya. Nah ini kalau bukan orang yang berkapasitas di bidangnya, ya mesti berantakan. Ya. Makanya kapasitas itu diukur dari dua hal ya. Pertama adalah akademisnya. Yang kedua adalah praktek di lapangannya. Karena kakak saya dulu tuh di Stiper, ya. Kemudian praktek di lapangan ketemu petani. Dan dalam praktek itu anak-anak Stiper disuruh memberi penyuluhan kepada petani. Wah ini mahasiswa ini gagah kayak, wah ini kalau ada gini-gini. Petani cuman nggak jawabnya gini, Mbak itu sudah kita lakukan dan nggak berhasil. Terjawabnya piye gue. Lah ini teorinya gini, iya wis dipraktek ini ra berhasil. Ya. Nah berarti dua hal itu harus dijalankan. Jadi praktek di lapangan dia juga mumpuni, dan yang kedua dia juga punya jenjang pendidikan akademis yang baik. Loh kalau dia nggak punya jenjang akademis, ya biasanya untuk pengembangan sulit. Ya. Misalkan anak lulus SD tapi berkapasitas di satu bidang, iya tapi untuk pengembangan dalam tingkat nasional ya sulit. Ya. Tetangga saya itu buta huruf tapi punya toko elektronik loh. Sing sekolah-sekolah ora duwe. Kenapa dia punya? Karena dia masih familinya toko besi pulung di Ambarukmo itu. Jadi terus dikai modal
kon buka. Lama-lama capek dia juga, terus diserah ke anaknya sing sekolah. Nah dia di sini tinggal nunggu aja, ya. Karena dia nggak ngerti baca tulis. Yang ketiga, pemimpin yang baik itu adalah mencintai rakyatnya dan dia dicintai rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, khiyaru a'immatikum, ya, pemimpin yang terbaik di antara kalian adalah alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, yang mereka itu cinta kepada kalian dan kalian juga cinta sama dia. Wa yusalluna alaikum, ya mereka itu mendoakan. Pemimpin yang baik itu mendoakan rakyatnya. Wa tusalluna alaihim, dan rakyatnya mendoakan dia. Nah ini leh ngukur piye ya carane, ya silahkan dengan hati ya. Mesti kroso kok pemimpin ini sok ngerjain karo ora gitu. Setingkat padukuhan Ambarukmo itu kadang saya kebetulan ketua RT di situ dan ketua paguyuban. Itu seringkali ada orang-orang di situ yang golek channel, golek duit dhek. Oh jadi, yuk resik-resik gajah wong, resik-resik. Kabeh iki men dikai snack, dhek oleh duit. Nah ini pemimpin yang ngerjain rakyatnya namanya ya. Gimana mau didoakan ya. Wasyiraru a'immatikum, pemimpin yang terburuk bagi kalian adalah alladzina tabghidunahum wa yubghidunakum, yaitu pemimpin yang kalian kalian tuh benci mereka juga benci pada kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, mereka itu melaknat kalian dan kalian melaknat dia. Jadi malah ya ndongak sing olo-olo di pemimpinnya. Nah jadi pemimpin yang baik ya yang mencintai ya, bisa diajak bicara ya. Kemudian pemimpin itu kuat dan dipercaya. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, sesungguhnya orang yang paling baik untuk jadi pelayan kita, pelayan masyarakat adalah al-qawiyul amin, yang kuat dan bisa dipercaya. Ya ini kekosongan di Kelurahan Catur Tunggal. Kemarin beberapa orang, Pak Nono maju aja Pak jadi lurah. Wah aku kini ngelayani masyarakat wis ra kuat jadi setelah terbatas ya, kekuatan fisiknya udah terbatas ya. Yang jadi pelayan masyarakat tuh ya yang kuat kalau ada ya, dan terpercaya. Ya. Misalkan banyak hadis ya. Kalau di malam hari itu ada orang nggak bisa tidur, gara-gara dia itu kelaparan, nah itu pemimpinnya kayaknya ditanya sama Allah. Ya, mulai RT, RW, ya kan. Lah itu kalau orang fisiknya lemah ya jam 09.00 wis turu toh. Jadi selak tensinya muda, ya kan. Lah kalau pemimpin yang baik kan harus ngerti sapa sing ora iso turu iki sapa. Ya, siapa tetangganya yang belum bisa tidur. Ya, karena kita itu jengkel dengan sesuatu tapi nggak memberi solusi. Ya, bukan berarti saya setuju ya. Kalau ada kematian, ada yang main judi di situ, mesti kita kan marah. Tapi di balik judi itu, pertama, yang main-main judi itu namani tuan rumah nganti esok. Ya. Yang kedua, kalau orang itu jadi tuan rumah judi itu dapat cuk istilahnya. Cuk itu sumbangan dari pemain judi untuk tuan rumah. Tuan rumahnya cuma ngetokne kopi karo snack, cuke isih turah. Jadi tuan rumahnya wis dikancani oleh duit. Datang takmir masjid haram ya kan. Nah kemudian ada yang kematian, orang ono sing ngancani. Tetangga saya itu saudaranya meninggal tuh sampai bengi wedi dhewe. Akhirnya tidur di rumah tetangganya. Lah sini masjid ya ora ngancani wis kadung kesel ya turu ya. Habis itu tidak membantu keuangan dari keluarga. Nah ini perlu difikirkan ya, kalau ada tetangga kita kematian apa neh dewean ya. Di tempat saya ada janda ibunya meninggal dewean.
Akhirnya Pak Duko kita ya datang ke situ warung ngantuk-ngantuk itu ya menemani supaya dek yo ora keweden. Ya. Belum lagi uang. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kuatnya itu ya, kuat. Nek iki wis diabetes, tensi, ya kan? Kolesterol ketoke terus kon melek bengi sesuk mati ya ketua RT ini. Kemudian berilmu dan sehat. Ketika Bani Israel itu minta seorang pemimpin, Allah ngirim pemimpin. Walaupun pemimpin ini diprotes oleh Bani Israel karena bukan darah biru dan bukan orang kaya. Ya, dia bukan darah biru, bukan orang kaya. Kenapa jadi pemimpin? Allah menjelaskan. Innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah memilih Talut, ini nanti yang menghadapi Jalut ya, Goliat. Allah memilih dia Talut sebagai pemimpin kalian. Kenapa? Karena Talut itu ya bastatan fil ilmi wal jism. Dia punya kemampuan ilmu dan fisik yang sehat, yang kuat. Ya. Nah, jadi pemimpin itu mestinya punya kapasitas ilmu. Karena orang itu kalau kapasitasnya rendah, ya memang akhirnya mikirnya cetek gitu ya. Saya melihat tetangga-tetangga di Ambarung itu kan dulu gelap ya, sekarang juga masih sulit. Itu kadang-kadang sing di Ambarung itu yang sekolah ndek-ndek itu oke. Nanti yang sekolahnya berat-berat kayak gitu, motornya diblombong, ya karena mikirnya cetek. Jadi wis dadi jagoan nek motornya blombongan, padahal ganggu tonggone. Ya, jadi begitu sederhananya dia memikir ke depan itu. Ya, tidak berpikir panjang gimana remaja ini ditoto kemana, enggak. Ya. Nah, makanya pemimpin itu harus dia berkapasitas ilmunya dan fisiknya juga baik. Ya. Kemudian adil. Adil itu maknanya proporsional, tidak berat sebelah. I'tilu huwa aqrabu littaqwa. Ya. Janganlah kita itu benci pada satu kaum kemudian nggak bisa berlaku adil. Saya itu pernah dilapori di Depok itu. Ada gereja mau berdiri, Pak. Ya, kita harus batalkan. Wah, itu wis laskar-laskar barang. Jadi saya itu mikir ki tenanan ora, ya. Terus saya bilang pada teman-teman, "Mbok diselidiki dulu sebenarnya gimana." Ternyata itu kayak kapel gitu, terletak di kawasan Tarakanita itu loh. Jadi memang itu kawasannya wong Nasrani. Ya. Terus nek kapelnya diperbaiki mosok ra oleh gitu kan. Terus saya tanya, sing ra membolehkan siapa? Ternyata ada satu jamaah masjid yang dia itu melawan, menentang pendirian itu, satu. Dan satu orang itu ning masjidnya ya bermasalah. Nah, jadi karo masjid wae gelut, apa meneh karo liyane. Jadi tolonglah yang adil ya, diselidiki dulu ya. Diselidiki dulu ya. Namanya mereka itu wilayahnya wis Nasrani, kapele meh ambruk, dandani ra oleh ya kan. Sing protes wong siji takmir masjid, ini masjidnya ya bermasalah. Jadi akhirnya sadar ya Pak ya jangan tiba-tiba kita itu pokoknya waton asal beda saja ya. Kemudian amanah ya. Abu Dzar itu asabiqunal awwalun, kuat fisiknya Abu Dzar itu ya. Tetapi Abu Dzar itu bukan seorang birokrat. Dia itu badui, Abu Dzar itu. Tapi kalau keluarganya Muawiyah, keluarganya Utsman bin Affan itu memang mereka rata-rata birokrat, orang-orang yang pinter. Maka ketika Islam itu mulai menyebar kemana-mana, sing dapat jabatan tuh keluarganya Utsman itu. Jadi kalau ya dapat Umayyah itu dapat ya, Utsman sendiri. Nah, Abu Dzar tanya, "Ya Rasulullah, masa saya nggak dapat jabatan?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya Aba Dzarrin, innaka dha'ifun wa innaha amanatun." Ya Abu Dzar, sesungguhnya kamu itu lemah. Lemahnya bukan lemah keimanan, tapi kamu itu nggak bisa jadi birokrat.
Ya. Abu Dzar itu orangnya kan lurus we. Setiap ada sahabat yang jadi gubernur langsung diunek-unek nih sama dia. Jadi mulai sekarang kamu musuhku. Lah nek ngono kuwi dadi pemerintah lak repot rakyate, ya kan. Sementara birokrat itu harus mengayomi seluruh rakyat dengan semua perbedaannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan innaka dhaifun, kamu lemah. Wa innaha amanatun, sementara jabatan itu amanah, ya. Wa innaha yaumal qiyamatu khisyun wa nadamatun, sementara di hari kiamat jabatan itu hanyalah kehinaan dan penyesalan. Illa, kecuali man akhadaha bihaqqiha, kecuali orang yang mendapatkan jabatannya sesuai haknya, tidak ngerampas-ngerampas, tidak menjatuhkan temannya. Wa adalladzi 'alaiha fiha, dan menyerahkan hak orang lain pada tempatnya. Loh, ini gajinya dia, ini apa tunjangannya dia, ini pekerjaannya dia, ya, bukan hanya like and dislike saja. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Nah, oleh karena itu marilah kita di dalam memilih pemimpin kita ketahui sejarahnya. Kalau kita pengen lihat, oh si A itu besok begini-begini, ya kita lihat track recordnya dan yang dilakukan hari ini, ya. Kalau yang kemarin dia udah nggak baik, hari ini nggak baik, ya kira-kira sesuk ya ngono kuwi, ya kan. Kemudian kita lihat sejarah dia dan keluarganya, ya. Kalau dia dan keluarganya kekayaannya heboh ketika menjabat, kabeh keluargane ngono kuwi, nah kira-kira ya sesuk ngono kuwi lah, ya. Jadi, nah ini kita cermati baik-baik, dan saya kira orang-orang masjid itu punya basiroh, ya. Dalam memilih itu selalu punya basiroh. Oh, saya milih inilah, ya, karena basiroh saya gitu. Walaupun basiroh seringkali kalah dengan amplop, ya kan. Basiroh ketutupan amplop itu udah ya. Ya, Ustadz gak pernah ditawarin, ya itu masalahnya, ya kan. Kita itu ketok gagah hak dan batil bareng 1 miliar, ya lumayan gitu. Ya jangan, ya. Kita harus istiqomah, pokoknya berlatih istiqomah. Dikei wae berapa saja, ya kita tetap memilih yang baik. Sebagai penutup, ya, ini cerita, ini ada hadis sahih, ada cerita yang nggak ada hadisnya, tetapi ada di kitab-kitab kuning. Hadis sahihnya Ibrahim itu dicemplungkan ke api, ya. Hadis sahihnya apa? Cicak itu kalau nggak tokek itu meniup-niup supaya apinya gede. Lah nek cicak sing niup emang apinya gede? Enggak. Makanya Rasul bilang kalau ketemu cicak bunuh. Ada yang menyebutnya benar bukan cicak, itu tokek itu. Nah, ini ada kisah bijak. Di sisi lain ada semut. Semut itu yang nguncal ke air. Nah, ini semut nguncalnya air lah, mengsak butir-butir gitu. Kemudian ditanya semut, apa kamu itu bisa memadamkan api itu dengan pekerjaan kamu itu? Semut bilang nggak bisa, dan saya tahu saya nggak bisa. Tetapi nanti di hadapan Allah, kalau saya ditanya sama Allah, kamu ada di pihaknya Namrud atau pihaknya Ibrahim? Saya bisa menjawab, saya ada di pihaknya Ibrahim, walaupun apinya nggak padam. Ya, nah mari kita seolah-olah milih pemimpin, paling ya sing menang kuwi-kuwi, ya kan. Tapi kan kita ditanya sama Allah, lah kalian ada di pihak siapa? Saya ada di pihak siapa? Moga-moga kita akan mendapatkan pemimpin yang baik, yang menjadikan negeri ini jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kemahripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.